A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Kami selalu berdoa di sini yang terbaik untuk para sedulur semuanya. Semoga para sedulur selalu sehat walafiat, jasmani dan rohaninya dibukakan oleh Allah pintu-pintu rizkinya. Amin. Dikabulkan segala hajatnya dan tentu yang terbaik adalah diistiqomahkan dalam ibadah-ibadahnya. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah konten viral yang memang sedang banyak dilihat masyarakat hari ini. Kami tiba-tiba saja ya, saya secara pribadi awalnya tertarik dengan sebuah kisah film horor. Jadi ada sebuah film horor yang sedang trending, yang sedang banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia tentunya, karena berkaitan dari dasar ceritanya. Menurut pembuat filmnya, ini adalah berdasarkan kisah nyata di sebuah kota besar, salah satu kota besar di Nusantara, yaitu di Semarang tepatnya, terjadi sekitar tahun 1940-an di sinopsisnya ya. Dan saya akan sedikit menjelaskan sinopsisnya ini karena ada hal yang cukup menarik ini berkaitan dengan kami di sini. Jadi ini tentang cerita anak kembar, di mana kembarnya proses terjadinya kehamilannya ini karena proses ritual kan. Jadi karena proses ritual di sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang dukun wanita, dukun beranak, yang memang menguasai ilmu hitam. Saya nggak hafal nama-namanya ya. Jadi seorang pembesar di satu wilayah, hartanya banyak, cuma sudah lama menikah, tidak punya anak-anak. Bahkan memberikan batas waktu si suaminya ini pada istrinya, kalau sampai tahun depan, jadi awal ceritanya dari situ, sampai 1 tahun ini tidak hamil juga, maka dia akan menikah lagi. Nah, ini menjadi satu pertaruhan yang luar biasa untuk seorang wanita ya. Menjadi satu batas limit yang sangat menyesakkan. Sudah begitu lama istilahnya bersama, diberikan deadline seperti itu. Akhirnya tanpa sepengetahuan si suaminya ya, istrinya ini mengambil jalan pintas mendatangi, karena dapat informasi, mendatangi seorang dukun yang memang dia mengakui, saya itu menggunakan ilmu hitam. Artinya dia menggunakan jasa iblis untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang datang kepadanya. Nah, setelah disampaikan bahwa dia ingin hamil, maka disampaikanlah persyaratan itu. Artinya bahwa dia harus siap menjadi pengabdi iblis. Artinya anak nanti yang akan dilahirkan itu sudah diberitahu dari awal bahwa anaknya akan kembar, satu berwujud manusia, artinya anak manusia bahasanya di situ, dan satu anak iblis. Sudah diakui di situ, anak iblis. Maka mungkin para sedulur yang sudah menonton filmnya pasti paham ya.
dengan nama akhirnya lahir Sumala dan Kumala. Si anak manusia ini bernama Kumala, yang anak iblis ini Sumala. Nah, di dalam perjanjian iblis ini ada apa ya? Ada kesepakatan di situ yang disampaikan oleh si dukun itu bahwa keluarga ini harus sanggup untuk mengurus anak ini selama 10 tahun. Kalau tidak ingin ada efek yang enggak ada efeknya lah, itu istilahnya aman. Karena pada usia 10 tahun nanti yang anak iblis ini katanya mau diambil lagi oleh si pemiliknya, oleh iblis itu sendiri. Cuma karena ya ini ujian ya, biasanya hal-hal seperti itu hanya kalau iblis sudah memberikan aturan itu udah pasti dilanggar. Itu strateginya iblis, karena kita itu nggak bakal kuat. Dia tahu batas kemampuan kita, makanya diciptakanlah anak yang katanya sih super bandel kalau dipelihara. Cuma di lahirnya saja udah nggak sanggup ini orang tuanya melihat, karena perwujudannya menyeramkan sekali kan. Jadi baru lahir aja udah nggak sanggup gitu. Nggak sanggupnya gimana? Namanya seorang anak pasti nanti kan ada orang yang melihat. Dia sendiri saja yang melihat sudah nggak sanggup melihatnya karena buruk rupanya. Nah, sementara yang anak manusia ini cantik luar biasa, cuman dalam kondisi tidak normal juga, cacat. Jadi jalannya itu kayak bungkuk, tangannya seperti kaku, seperti itu. Nah, lalu apa kaitan kami dengan cerita ini? Ini kan diambil dari cerita nyata di sebuah daerah di Semarang, di sebuah yang mungkin pelosok ya, karena ada hutan-hutan di situ dan mungkin terisolir tempatnya. Kita ingin tahu sejauh mana kebenaran cerita ini, karena di akhir cerita ini yang awalnya membuat saya itu penasaran. Di akhir cerita prolog akhirnya itu akhir bukan prolog apa kan? Rangkuman sih. Pokoknya di si salah satu tokoh masyarakat yang menceritakan itu mengatakan akhirnya di situ larangan untuk anak-anak keluar waktu maghrib gitu. Jadi kalau kamu keluar waktu maghrib keluar itu si Sumala si anak iblis ini akan ngejar kamu sampai mati. Nah ini yang saya kurang cocok ya, karena ini kan mendoktrin satu ketakutan yang akhirnya ya kita takut sama iblis yang harusnya kita lawan kan gitu. Nah ya, rasa penasaran saya apakah memang prosesnya nanti seperti itu, seperti apa, atau memang makhluknya masih ada, anak ini benar-benar lahir atau tidak, nanti kita akan cek lewat mediumisasi. Saya akan menarik, siapa yang kita tarik, Kang? Dukunnya, Sumalanya, atau orang tuanya? Untuk bisa menjelaskan cerita ini. Sumala langsung aja ya. Jadi nanti kami akan tarik sosok Sumala yang dimaksud dalam cerita itu realnya seperti apa. Apakah memang wujudnya itu hari ini masih ada di sana, di wilayah sana Semarang, atau hanya cerita yang dibesar-besarkan saja ya. Kita akan kupas habis tuntas supaya tidak terjadi indoktrinisasi yang menyesatkan akhirnya. Oke, kita mulai Kang. Siap, konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator hanya untuk mengganggu, tidak ada kaitan dengan apa yang ingin kami sampaikan pada para sedulur, maka akan terlempar dan terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siapapun, apapun makhluk ini yang ada dalam jati diri Sumala, yang berada dalam cerita mitos-mitos masyarakat yang ada di wilayah tersebut, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik sosok goib tersebut untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada saat itu. Tertarik dimanapun beradanya saat ini, tidak ada yang bisa menolak. Semakin menolak semakin mudah tertarik. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, silahkan. Saya izinkan kamu untuk menguasai tubuh mediator. Apapun kamu, siapapun kamu, silahkan. Saya izinkan hanya menguasai tubuh jasadnya.
tidak bisa masuk ke dalam ranah pikirannya, tersekat terkunci Allah. Dan pita suara akan tersambung otomatis, bisa berbicara bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kamu bisa bicara? Bisa bicara? Ya. Mohon maaf kalau saya mengganggu, tapi saya memang ada kepentingan dengan panjenengan ini. Panjenengan ini dari golongan apa? Siluman Siluman. Siluman apa wujudnya? ular. Siluman ular. Tadi waktu saya tarik, panjenengan ada di wilayah mana? Ada di daerah mana? Di suatu tempat pegunungan. Di daerah pegunungan. Panjenengan tahu nggak kenapa saya undang ke sini? Saya sedikit mengetahui Apa itu yang diketahui? tujuan Anda mengundang saya ke sini. Iya. Karena Anda penasaran Tentang apa? tentang cerita-cerita. Tahu berarti, ya itu berarti tahu. Betul, saya penasaran. Kalau memang sudah tahu, berarti kan tahu tujuan pertanyaan saya. Saya ingin, apa hubungan Anda dengan cerita yang saya maksud itu? Yang sedang banyak ditonton oleh masyarakat hari ini. Jangan berbohong, kalau memang tidak ada kaitannya nggak usah ngaku-ngaku. Apabila makhluk ini mencoba untuk memanipulasi, berbohong, mengaku, maka otomatis tubuhnya akan terbakar. Allah. Berarti Anda punya kaitan. Nah, posisi Anda sebagai apa di sini? Dalam cerita yang sedang berkembang di masyarakat itu. Tentang cerita anak iblis itu. Saya salah satu penguasa di lembah. Di area tempat masyarakat itu cerita itu. Yang diceritakan itu. Di area wilayah itu maksudnya. Jauh. Jauh. Terus apa kaitannya dengan masyarakat itu? Yang punya cerita itu? Karena saya yang cerita itu. Panjenengan yang membuat cerita itu. Ya udah, kalau memang panjenengan sudah mengaku seperti itu, ya di sini ceritakan sejelas-jelasnya kronologisnya. Yang benarnya seperti apa sih? Tujuan Anda. Ya saya ingin meluruskan faktanya. Apakah memang benar sesuai cerita film itu atau seperti apa? Kan saya juga belum tahu cerita kamu. Yang jelas kamu tidak boleh memanipulasi, tidak boleh membuat karangan lagi sesuai dengan fakta yang kamu lakukan. Kan katanya kamu yang buat skenario.
saya yang buat cerita itu. Cerita yang sekarang disebarluaskan lagi. Nah iya bahaya. Dulu mungkin wilayah orang-orang sekitar aja, Semarang aja. Sekarang udah senusantara ini orang. Sedunia. Sebenarnya cerita itu tidak berarti apa-apa. Cerita itu hanya kisah kehidupan manusia. Iya memang betul. Seorang manusia yang sudah gelap. Cerita yang seperti apa yang Anda inginkan dari saya? Cerita real asli dari cerita yang di film itu. Realnya apakah memang sesuai dengan yang di film itu atau seperti apa? Tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar yang diceritakan di dalam cerita-cerita yang baru. Ya, yang benarnya seperti apa? Cerita yang sebenarnya adalah tentang kekayaan. Ya udah buka aja, nggak apa-apa. Seseorang yang sudah melakukan perjanjian dengan saya. Lantas dia meremehkan. Dia tidak peduli lagi dengan kekayaan yang sudah saya berikan. Terus Lupa dari mana dia berasal. Lupa dari mana kekayaan itu. Siapa yang memberikannya. Dia lupa perjanjiannya untuk memberikan
sesajen Terus untuk saya serta pasukan saya menagih janji. ya. Menagih janji apa yang sudah dia janjikan. Berbagai macam cara kami lakukan agar kehidupan mereka tidak tentram dan tidak nyaman. Memang benar, orang itu menginginkan seorang anak, tapi kenyataannya sebenarnya dia sudah mempunyai anak. Hanya saja anaknya berupa ular. Anda perempuan atau laki-laki? Perempuan. Udah lanjut. Sebenarnya dia sudah mempunyai anak. Hanya saja anaknya dari golongan siluman. Ya. Karena dia lupa dengan perjanjian-perjanjiannya. Saya datangkan permasalahan-permasalahan yang menghampiri kehidupannya. Agar kehidupan orang itu dalam kebimbangan, dalam kegelisahan. Masuk istrinya yang nggak punya anak itu? Ya, karena gangguan kamu gitu ya? Yang saya inginkan itu laki-laki. Saya tidak ingin perempuan itu. Yang saya inginkan laki-laki. Iya, paham saya. Lanjut. Dia tidak mungkin mempunyai anak. Dari laki-laki itu? Laki-laki itu tidak mungkin mempunyai anak dengan perempuan itu. Ya sama, bolak-balik. Laki-laki itu sudah menjadi milik. Iya, paham saya. Dengan kegelisahannya. Dengan kebimbangannya. Laki-laki itu. Sebenarnya laki-laki itu ingin meninggalkan. Hanya saja terikat dengan aturan manusia yang tidak bisa sembarangan meninggalkannya.
Maksudnya meninggalkan istrinya itu. Ya, tidak bisa sembarang meninggalkan begitu saja. Sebenarnya permintaan anak itu bukan permintaan laki-laki itu, tapi permintaan saya. Permintaan saya agar diberikan keturunan yang nyata antara manusia dengan siluman melalui perempuan itu. Karena tanpa persetujuan itu tidak bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Segala upaya perempuan itu semua sudah saya atur, sudah saya kendalikan. Agar perempuan itu menerima seutuhnya bahwa dia menyerahkan semua keinginannya kepada orang yang dipercayai. Dan orang yang dipercayainya itu adalah termasuk sekutu-sekutu saya. Ketika perempuan itu sudah menyetujui semua syarat-syaratnya, semua keinginan-keinginan, disitulah saya masuk ke dalam tubuh perempuan itu. Sampai akhir perempuan itu tidak menyadari bahwa ada saya di dalam tubuhnya. Mereka hanya menyebutnya iblis. Tapi itu bukan. Itu adalah anak-anak kami. Anak-anak bangsa kami. Semua aturan-aturan, semua kesepakatan-kesepakatan, itu hanya sebagai rekayasa aja itu. Rekayasa agar perempuan itu tidak bisa mewujudkannya. Ya, paham saya. Agar saya bisa lebih menguasainya.
pada saat itu ketika anak-anak kami lahir, semua adalah siluman. Tapi ada yang berwujud sesuai cerita di film itu. Itu untuk meyakinkan manusia, meyakinkan manusia bahwa memang benar ada kekuatan kami di dalam kehidupan mereka, agar mereka bisa mematuhi dan mentaati semua larangan. Padahal keduanya itu memang anak-anak kami dari siluman. Ya. Semenjak itu kehidupan mereka dilanda kehancuran. Sedikit demi sedikit kekayaannya hilang entah kemana. Dan dalam waktu yang tidak jauh, wanita itu mengalami gangguan kejiwaan. Dan pada akhirnya kedua-duanya menjadi pengikutku sampai sekarang. Itu cerita yang sesungguhnya. Ya. Berarti kalau anak-anaknya ini kembali ke alam kamu gitu. Anak-anaknya tetap ada di alam kamu sana. Di alam nyata. Di alam nyata masih hidup. Masih. Dua-duanya. Satu. Maksudnya dia beranak pinak gitu, menikah gitu, punya anak gitu. Mempunyai anak satu. Seorang laki-laki. Terus? Dan sekarang masih ada. Keturunannya masih ada. Masih. Untuk apa? Ya kalau masih ada berarti dia tahu cerita film ini. Itulah salah satu cerita yang terjadi pada zaman dahulu. Anak laki-laki itu tidak tahu ceritanya. Itu yang laki-laki itu yang anak kembar itu? Atau anaknya dari anak yang kembar itu? Anak dari anak yang kembar itu. itu. Berarti kalau yang anak yang diceritain itu mah udah nggak ada.
Sudah meninggal. Iya, Tinggal keturunannya gitu. ada keturunan yang mempunyai keilmuan, yang mewariskan keilmuan dari saya. Apa keilmuan kekayaan? Atau keilmuan kesaktian? Kekayaan. Berarti kamu masih punya koneksi dong sama anak. Masih sering berkunjung. Kan cucu kamu berarti. Masih. Masih terhubung. Jadi yang dikatakan oleh kamu tadi bahwa cerita itu ada benarnya dan tidak semua benar itu, kalau yang proses ingin punya anaknya benar. Cuma Ya, sejarah orang ini kaya, sejarah orang ini menjadi tokoh di situ yang tidak dibuka. tidak semua orang tahu. Kalau diceritanya kan anak kamu yang satunya tuh yang katanya anak iblis itu yang akhirnya dibunuh oleh itu semua tuh orang tuanya. Jadi ceritanya sebenarnya mereka ibunya gila gitu, stres, terus mati, bukan dibunuh. Mati. Bukan dibunuh anak itu. Atau memang benar dibunuh anak itu? Kamu yang nyuruh itu. Untuk diambil. Dia dibunuh caranya. Ya, Berarti benar Sita yang bunuhnya. Nah berarti yang si Sumala ini ada di alam kamu sekarang. Di kerajaan kamu. Yang ditokohkan jadi anak iblisnya ini. ada. Sebenarnya itu memang sudah ada. Hmm. Hanya perwujudan di dalam bangsa manusia saja yang menjadikan dia seorang anak. Tetapi nyatanya di alam kami itu kan bukan anak-anak. Nah ya oke, saya terima cerita itu. Nah yang membuat saya penasaran itu di dalam cerita ini kan si anak iblis ini anak kamu nih ini membunuh anak-anak kecil di kampung itu masalahnya. Bener nggak cerita itu? Tidak, Tidak. tidak benar. Tidak benar kalau anak kami itu membunuh anak-anak. Karena tidak ada keterkaitannya dengan Makanya bangsa kami. karena saya udah paham aturan mainnya. Landasannya apa kalau memang membunuh kan gitu. Berarti tidak kamu bunuh oleh anak-anak kamu maksudnya. Tidak ada keterkaitan Berarti cerita bohongnya di situ. dengan bangsa kami. Hmm. Keterkaitan saya hanya dengan Keluarga orang itu. itu saja. Cuman 2 orang itu kan dia nggak punya keturunan. Berarti yang diambil nyawa itu cuma laki-laki itu dan istrinya kan. Ya, Berarti cerita bahwa si Sumala itu ngejar-ngejar anak-anak itu yang di akhir film itu diceritakan berarti nggak ada itu. tidak ada. Itu yang mau saya Itu bukan buka. pekerjaan saya. Itu Hmm, bukan pekerjaan anak-anak saya. Saya tidak berani mengambil yang bukan haknya bangsa kami. ya, berarti bisa dikatakan Kami sangat patuh dengan aturan. Kami boleh mengambil apabila ada
perjanjian yang disepakati. Ya, berarti kamu buka praktek pesugihan di situ. Ya, Nah, sampai hari ini nih, saya bicara hari ini aja. Itu udah jelas ceritanya kan. Udah dengar semua nih. Nanti saya simpulkan. Masih tersisa berapa orang manusia yang masih hidup saat ini yang masih punya perjanjian pesugihan sama kerajaan kamu? masih banyak. Ya, berapa coba dihitung? Masih berjalan sampai sekarang. Iya, ada yang masih orang yang masih hidup tuh, yang masih tersambung turun temurun, masih ada berapa orang keluarga yang berkasnya masih ada di kamu, yang belum diambil semua sama kamu? Ada jutaan. Jutaan. Jutaan itu hitungan keluarganya atau berkas perjanjiannya? Manusianya. Jumlah manusianya. Ya, Berarti misalkan orang tuanya itu mengikat anak cucunya gitu dihitung. Ya, seperti itu. ya, Ya, iya jadi banyak kalau hitungnya gitu. Maksud saya itu yang mengadakan perjanjian pertama, itu kan jadi surat perjanjian tuh ikatan dengan kamu. Itu ada berapa segel perjanjian di kerajaan kamu? ada ribuan. Ribuan. Dan aturan mainnya sama semua seperti itu. Dengan seperti yang tadi ceritakan kamu itu di film itu. Asal tidak melanggar. Iya, berarti aturannya sama kan? Kalau sudah melanggar, itu akan terjadi dengan Iya, sama berarti kejadiannya. cerita yang tadi. Kamu akan bikin mereka hancur, kamu ambil nyawanya kan gitu. Iya kan? Ya, Walaupun mungkin caranya beda-beda kan gitu. Sesuai dengan permasalahan orang itu. Karena kebetulan keluarga ini permasalahannya di anak. Nah, timbullah cerita anak iblis kan gitu. itu karena mereka sudah tidak menganggap lagi Iya, tahu saya. dan melanggar perjanjian. Jadi masih ribuan ya. Ya, Hmm, masih banyak orang yang mendatangi tempat kami. Sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kamu praktek pesugihan ini? Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Kamu punya koneksi dengan iblis? Itu salah satu. Apa memang ide itu dari dia? Tadinya kamu tidak gitu, terus ada yang memberikan ide? Itu salah satu kekuatan saya. Jadi ada kerajaan ular di sana ya. Ya, Ya udah. Karena tujuan saya hanya ingin membuka cerita asli persoalan orang-orang yang masih melakukan pesugihan. Ya mudah-mudahan dengan cerita ini mereka sadar, mereka bertobat. Saya juga belum bisa ganggu panjenengan semua ini. Karena belum ada yang laporan ke sini. Nanti kalau ada yang laporan ke sini minta tolong ya. karena tidak ada kewenangan Anda juga. Iya karena belum. Sama seperti Oh, saya. tapi kalau suatu saat misalkan ada Saya juga menjalankan sesuatu ya, dengan aturan-aturan. ya saya paham. Tapi kalau suatu saat nanti ada dari salah satu yang masih berkasnya di dalam panjenengan dan mereka sadar, mereka siap untuk tobat ya, suatu saat mungkin kita ketemu lagi ya. Nanti bisa bertemu lagi. Ya mudah-mudahan ketemu dalam kondisi yang berbeda. Semoga saja tidak bertemu. Kenapa? Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah di antara ribuan orang yang saat ini mungkin punya koneksi dengan Anda. Semoga saja tidak dipertemukan. Oh gitu. Ya udah. Ya udah, terima kasih. Pokoknya intinya berarti ceritanya udah jelas. Silahkan panjenengan boleh kembali ke tempat asalnya. Sama-sama. Bisa keluar sendiri atau saya bantu? Keluarkan. Oh, ya udah. Seluruh energi, seluruh dalam tubuh semuanya keluar tanpa bisa mengambil apa dalam tubuh mediator Allah.
9 7 sukma dan seluruh cerita semuanya kembali utuh masuk Allah. Simran bersihkan dari sisa-sisa energi yang menempel. Salallah semua energi yang semuanya kembali utuh Allah. Salallah. Alhamdulillah para sedulur semuanya, baru saja kami menyelesaikan mediumisasi, membongkar tuntas ya cerita asli di balik kisah nyata yang difilmkan katanya. Jadi banyak sekali yang dihilangkan keasliannya dalam cerita itu, bukan dihilangkan ya, karena memang tidak tahu, tidak tahu. Memang dibuat oleh si makhluk itu ceritanya seperti itu. Jadi cerita aslinya memang ditutupi gitu kan. Jadi sebenarnya si juragan itu yang orang kaya itu dia melakukan pesugihan kalau bahasa sekarang ya, perjanjian dengan kerajaan ular goib bangsa siluman di situ, yang setelah dia kaya akhirnya dia lupa, maka akhirnya datanglah hukuman dari kerajaan ular tersebut dengan merekayasa sebuah cerita tadi. Ya nanti kalau belum jelas silakan nanti diulang-ulang ceritanya. Jadi permasalahan anak-anak yang dibunuh oleh anak iblis tadi itu tidak ada, dan tidak ada anak iblis ya, tidak ada anak iblis. Iblis itu tidak bisa punya anak dari bangsa kita ya, dia dari bangsanya sendiri, kecuali jin dan siluman itu bisa ya. Jadi perlu diperhatikan di sini, berarti tokoh yang dimaksud di situ ya memang anak dari siluman ular ini dengan si salah satu pengikutnya atau orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan tadi saya sudah cross check, ternyata masih ada ribuan berkas perjanjian goib. Artinya masih banyak ribuan orang yang terikat melakukan pesugihan dengan kerajaan goib yang tadi. Ya, para sedulur, kita berdoa semua, kita bantu. Mudah-mudahan orang yang diberikan hidayah, disadarkan. Mungkin nanti salah satu dari mereka ada yang melihat cerita ini dan Allah berkenan memberikan hidayahnya, dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kerajaan goib tersebut karena belum ada korban yang sampai ke sini ya. Yang jelas intinya sekarang semua terbuka, jangan terlalu mempercayai cerita walaupun memang itu katanya diangkat dari kisah nyata, dari cerita-cerita orang yang ada di sekitar itu. Nah, cerita itu kan dari mulut ke mulut berkembang, akhirnya mungkin apalagi udah masuk film ditambah-tambahkan kan lewat pembunuhan anak-anak itu. Nah, ini sebenarnya kan bahaya. Ini doktrin yang membuat menyimpan rasa takut dalam tubuh anak-anak dengan dasar yang tidak jelas kan gitu. Harusnya kita melawan, justru malah ditakut-takuti, sehingga ya kita akhirnya malah takut kepada hal yang seperti itu, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kami ingin meluruskan cerita itu. Dan intinya di balik semua itu, jangan pernah melakukan ikatan-ikatan perjanjian-perjanjian goib dengan bangsa goib apapun. Baik keilmuan, baik kekayaan, ataupun hal lainnya. Karena itu sudah 100% merugikan Anda semua. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan para sedulur bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita tadi. Kami berdua, mewakili tim Padepokan Syekh Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.